ada yang secara lisan dengan ada yang secara tulisan. Civitan itu bersama Simak DKI, jadi pakai seluruh sekolah di negeri. Lalu juga bisa diupload di Google Classroom juga. Nah itu. Nah kalau tutupnya secara lisan, kita buat sendiri formatnya penilaian. Physical meetingnya kan, tutorial kan? Ada tutorialnya kan? Tutorial physical meetingnya ada. Nah itu dia. Sekarang tinggal dijelaskan ketika pandemi ini kan, bahwa pelajaran itu Anda sampaikan di kondisi pandemi, semua dipaksa. Kalau normal, apa mau dipakai juga? Dipakai juga bisa. Itu dia. Belum PRI yang seluruh belum ada kan? Sekarang tinggal jelaskan kepada kami bagaimana dia masuk, tapi tidak semua. Dan juga cukuplah untuk pola pikir nggak cara supaya nggak banyak-banyak, nggak jauh-jauh caranya. Betul kan? Udah siapkan modulnya kan? Iya. Modulnya siapkan. Ada modulnya. Ada modulnya siapkan. Masuknya di kurikuler atau di kurikuler? Di kurikuler atau di kok? Di kok. Itu masuk selesai. Itu aja jawaban saya. Kalau masukkan dalam kesimpulan, nambah tapi di kurikuler gitu. Tidak ngaku kurikuler ada kan itu. Itu sampel. Sekarang kalau ingin repot. Jenazah laki-laki itu disolatkan di kepala. Dan filosofinya apa? Kalau perempuan disolatkannya imamnya ada di perut. Nah itu dia baru memberikan suatu jawaban-jawaban yang diupload di Google Classroom karena yang itu kata dalam disebut ada. Bikin 1-2 kata dalam nomor 3 itu kesimpulan yang tapi bukan penjelasan itu, tapi 1-2 kata yang ada presentis itu gitu. Jadi memberikan kuis yang berasosiasi pada pengalaman gitu kan, kata-kata itu sehingga jadi teori. Clear ya? Cukup. Saya persilahkan pada Prof. Ijel. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kemudian mengucapkan selamat berada hari ini pada tahapan akhir ada laporan. Hebat sih kalau untuk materinya sebenarnya sudah ada dan sudah ada juga di buku. Kalau memang kita membaca dan anak-anak membaca juga sebenarnya bisa sendiri gitu. Tapi yang saya di sini saya aktualisasikan pembaruannya itu di prakteknya gitu. Yang membuat anak-anak itu menjadi apa sih namanya pembelajaran yang sangat berarti mengupas bagi dia dan bahkan mencetak karakter dia gitu. Seperti kayak cara mengikat kali itu berapa-berapanya semuanya itu dipraktekkan. Artinya sebenarnya itu udah ada ya. Tadi kan misalnya kalau laki 7, untuk perempuan 6 itu udah ada sebenarnya. Terus kalau bantalan titik-titik yang untuk ditempelin kepala sampai di kaki itu sebenarnya udah ada. Cuma untuk yang anak-anak yang di sekolah menengah atas itu memang belum dikenalkan sama sekali. Terutama yang di sekolah yang sensitif itu sama sekali tidak ada, bahkan tradisional banget. Nah kita juga untuk itu biarin aja deh walaupun ini nggak terlalu signifikan banget pembaruannya, tapi biar memudahkan aku juga untuk mengenalkan materi ini. Ada loh ternyata materi ini dipakai untuk seluruh umat masyarakat umumnya. Yang penting itu tujuan anak-anak bisa antara materi dengan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan undang-undang pada nomor 20 tahun 2003 kan pas banget gitu bahwa mencetak dan menerapkan iman kepada para anak didik supaya dia mempunyai sikap yang berkarakter. Artinya, anak SMA 77 ternyata dia bisa ya, nggak ada kesulitannya, bangga dong gitu. Nah itulah yang membuktikan bahwa aku juga bisa untuk menerapkan penerapan karakter seperti itu. Kamu harus bisa, karena ini akan dipakai untuk masyarakat umumnya sesuai dengan kemampuan dan alatnya. Yang kedua metode. Saya tertarik metode itu blended learning juga. Coba cerita sedikit lagi.
implikasinya kepada materi pembelajaran seluruhnya kalau dengan blended learning itu. Jadi kan bukan cuma di materi itu saja ada semuanya bisa. Kebetulan di sini saya diberikan tugas atau juga berinisiatif dari promotor dan promotor bermodul dari mulai semester 1 ya itu dengan saya amat belajar jadi ada juga iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan juga pengurusan jenazah dan juga dakwah ya. Itu implikasinya yang tadi saya bilang memang implikasinya sangat bagus banget buat pengajar, terutama buat anak didik, di mana apa namanya udah online gitu di apa namanya di combine dengan online ya, materi itu ambil di online, lalu kalau tutorialnya juga yang kaitannya dengan praktek kayak pengurusan jenazah, perekonomian Islam dan juga dakwah itu kan perlu praktek tuh. Nah itu perlu banget metode blended ini. Maksudnya implikasinya sangat kuat banget, terutama buat anak didik kita. Untuk pengajar juga bagus juga memakai blended ini karena memudahkan kita untuk menyampaikan dan juga anak-anak juga sebelum kita tahu sudah mengerti karena kita beri tugas kepada anak, anak-anak coba dia tutorial pengurusan jenazah pada online, kamu searching coba atau kamu untuk memberikan waktu pada tim penguji dalam menentukan hasil ujian atas nama Promopenda Titi Raffianti, maka sidang promosi dinyatakan ditunda. Dan ini saya kepada Promopenda Saudara promotor Profesor Dr. Tejo Sianto MPD, co-promotor Dr. Haji Arjo Atmowijoyo MPD, penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Fitraya A, penguji internal Profesor Dr. Haji Fakhuroji MA, Profesor Dr. Mahkamah PD, dan Profesor Dr. Dewi Rosada M. Berdasarkan hasil dari tim penguji, maka saudara Siti Rahmianti, judul disertasi pembaharuan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas di Jakarta, maka tim penguji memutuskan saudara dinyatakan lulus dengan predikat amat baik. Dari program S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta.
Kami atas nama tim studi mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Siti Rahmianti, dan mudah-mudahan apa yang saudara sampaikan di disertasi bisa bermanfaat di tengah masyarakat, khususnya pendidikan menengah dan dasar. Untuk itu kami akan menyampaikan tanda kelulusan kepada saudari Dr. Siti Rahmianti. Kepada Dr. Siti Rahmianti. Belajar karena sebenarnya belakang kita, di samping kita, dunia masih sangat terbuka dan banyak hal yang belum kita tahu. Oleh karena itu, ini adalah sebuah tahapan baru, awal baru untuk belajar kembali bahwa ada sesuatu yang lebih luas yang bisa kita capai. Dan oleh karena itu, saya berharap pada Anda amalkan ilmu yang didapat dari Universitas Jakarta ini, karena ini alma mater Anda yang tidak bekal pada Anda untuk mengenal dunia terbawa yang lebih luas ke depan. Dan jangan lupa pada alma mater sesuatu yang lebih berlanda menanyakan ada lagu pemerintah kampus ini dan diskusikan sesuatu demi kebaikan kita bersama. Demikian dari kami. Kuliah di Universitas Jakarta, saya seperti sekolah di mungkin ya, artinya sekolah di perguruan tinggi negeri. Kamunya semuanya profesional, gurunya semuanya luar biasa untuk mengajar kita semuanya, dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang diberi kepada kita semuanya. Selagi mahasiswa itu mau belajar, dosen di sini dan juga Prof. Bejo selaku promotor saya juga tidak memberikan kesulitan. Pak Tagio juga tidak, semua tidak ada yang memberikan kesulitan saya. Itu pesannya. Dan yang paling sangat yang indah adalah waktu saya presentasi jurnal internasional di Malaysia. Itu suatu ingatan yang sangat luar biasa, pengalaman luar biasa, di mana saya dibimbing, dididik, yaitu profesor yang ada di dalam internal maupun yang eksternal. Semuanya adalah guru besar saya. Ke depan saya akan belajar dari beliau semua. Saya akan memperbaiki sikap sekarang sampai pembaruan yang tadi saya buat. Semuanya akan saya belajar dari beberapa profil dosen di sini. Semua tidak ada yang menyulitkan. Dosen yang menyulitkan itu adalah sebetulnya memberikan suatu pengalaman dan bisa nggak seorang dokter itu hak mentalnya. Artinya bukan berarti dia menjatuhkan kita atau mengecilkan kita, bahkan menyulitkan kita, tidak. Tapi memberikan suatu semangat, memberikan motivasi, bahkan menerangkan bahwa kamu harus kuat, kamu harus kokoh, kamu harus siap diterjang apapun. Insya Allah kamu akan berhasil. Itu sebetulnya secara filosofinya. Mudah-mudahan kita semua di sini, para mahasiswa khususnya yang belum maju sidang promotor ini, insya Allah kita akan diberikan motivasi dan penguatan bahwa kamu nanti di masyarakat akan lebih tajam lagi hambatan, ujian, tantangan yang kamu terima. Itu saja mungkin pesan kesannya. Jangan pernah Ya, pembaruan saya di sini yang diangkat dalam penelitian adalah pembaruan dalam pertama adalah materi, yang kedua adalah metode pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi pengajarannya. Di sini saya pada materi itu di mana pada buku pendidikan agama Islam cetakan dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan itu di daftar isinya belum ada tentang pengertian salah satu dari materi ini yaitu pengurusan jenazah, itu belum ada pengertian. Tujuan untuk pengurusan jenazah belum ada, hikmah juga belum ada. Dan lalu untuk detail pengurusan jenazahnya itu seperti apa. Nah, di sini aplikasinya untuk siswa dalam materi ini dijelaskan sedetail mungkin gimana caranya pengurusan jenazah dengan cara memandikan, terusnya apa saja yang dibutuhkan. Lalu pembaruannya apa di memandikan jenazah, yaitu dari daun bidara dirubah menjadi kapur barus. Sehingga tujuannya apa? Bahwa si mayit itu tidak cepat busuk, karena zaman sekarang itu kan jarang sekali yang namanya daun bidara. Oleh sebab itu diganti dengan kapur barus. Yang kedua adalah untuk mengkafani. Nah, mengkafani ini siswa SMA belum tahu loh berapa sih tali utas yang diperlukan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu belum ketahuan. Terus ya berapa lapis sih untuk perempuan itu 7 lapis, untuk laki-laki 6 lapis. Itu juga memang sedetail ini belum ada di situ. Oleh sebab itu di sini kami buat pembaruan itu, walaupun memang tidak terlalu baru banget toh. Ini sebetulnya udah ada buku-buku ini. Kalau kita pelajari ada, cuma untuk kalangan anak-anak SMA itu masih dini banget untuk mengenal berapa utas, tali pocong itu ada berapa, dan kain kafan itu untuk laki-laki, perempuan berapa, itu sangat belum. Lalu yang ketiga untuk pemakaman juga liang lahat dia nggak tahu berapa meternya. Lalu klikir-klikir yang ada itu berapa kerikilan tanah itu juga belum ada. Nah, di sinilah kami beriktikat untuk membuat pembaruan menyisipi dari beberapa materi-materi ke dalam buku Pendidikan Agama Islam revisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurikulum revisi 2017. Sehingga kami merasa puas bahwa di sini ada suatu perubahan buat anak-anak kami, terutama dalam metode blended learning. Blended learning ini bukan cuma dalam materi praktek jenazah aja loh, tapi semua materi bisa dipakai dalam metode blended learning ini. Karena apa? Di sini blended learning itu adalah perpaduan antara manual, materi yang manual, dan juga secara praktek, dikombin dengan materi-materi yang diambil dari Google atau dari online. Sehingga disitulah bukti kekayaan imajinasi siswa, kekayaan ilmu siswa kita ini dengan belajar sendiri, yaitu dengan ambil ilmu dari virtual, diambil ilmu dari Google Meeting atau Zoom Meeting, atau juga guru-guru yang kondisi pandemi COVID-19 ini. Sangat bermanfaat banget metode blended learning. Nah, itulah pembaruan yang saya berikan itu, terapannya adalah selain praktek juga kita ada metode yang lain, yaitu adalah problem based learning. Artinya model pemecahan masalah di sini. Artinya setiap kita belajar atau mengajar itu dikasih tahu, Pak, apa sih masalah-masalah yang ada di materi ini, materi jujur, materi pengurusan jenazah, materi dakwah. Nah, dari model based learning atau PBSL atau based learning ya, PBL ya, based learning itu sangat mempengaruhi jiwa dia. Oh, ternyata kalau yang hukum fardu kifayah itu penting banget. Karena apa? Oh iya, walaupun itu fardu kifayah, kita juga wajib loh ikut mengurus jenazah. Khawatir nanti kalau mereka itu tidak maksimal mengerjakannya, aku yang bisa menggantikannya. Jadi sikap-sikap itu ditanamkan kepada kita supaya ada rasa peduli kepada sesama manusia, bahwa manusia datangnya dari tanah, nanti dikembalikannya juga ke tanah juga. Sehingga gimana caranya sikap untuk dia menjadi karakter yang baik, ya dari situlah ditanamkan dari proses pembelajaran kita dengan model BSL atau Based Learning ini. Problem-problem yang disampaikan oleh para pengajar. Mungkin itu saja. Jadi terbiasa banget metode blended learning ini, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bermanfaat banget. Bisa menambah dokter uji dan materi baru dalam materi, dan tentunya beraneka ragam disertasinya. Yang kali ini adalah penguatan pada kelembagaan pendidikan di tingkat
pertanggungjawabannya ya, hari ini sehingga lulus dengan amat baik. Nah, tentunya diharapkan dari dua dokter yang hari ini dapat memberi hasanah ilmu pendidikan, terutama pendidikan keagamaan Islam di wilayah masing-masing maupun untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya aspirasi-aspirasi mereka-mereka itu perlu dijembatani oleh lembaga-lembaga lain sehingga tidak berhenti hanya sampai kepada disertasi. Terima kasih, Pak.